Derby Manchester tersaji di pekan keempat Premier League musim 2025-2026. Pertandingan panas antara Manchester City dan Manchester United ini digelar di Etihad Stadium pada Minggu 14 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan motivasi besar untuk meraih kemenangan demi memperbaiki posisi di papan klasemen. Manchester City yang sempat tergelincir di awal musim ingin kembali ke jalur kemenangan, sementara Manchester United berupaya mengangkat moral tim setelah start yang kurang meyakinkan. Namun, duel ini berlangsung tanpa kehadiran beberapa pemain kunci dari kedua kubu karena cedera. Hal ini membuat pelatih masing-masing harus meramu taktik secara cermat. Pep Guardiola tetap mengandalkan gaya bermain menyerang khasnya dan menurunkan formasi 4-1-4-1. Kiper anyar Gianluigi Donnarumma dipercaya mengawal gawang City, sementara lini tengah diisi oleh Tijani Reinders yang bertugas menjadi pengatur serangan. Di lini depan, Erling Haaland kembali menjadi ujung tombak utama. Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim bertahan dengan filosofi bermain 3 bek sejajar andalannya. Ia menurunkan skema 3-4-2-1 dengan trio Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko sebagai starter untuk menopang serangan. Hasilnya, Manchester City langsung tampil agresif dan menekan. Mereka mendominasi penguasaan bola sejak awal, membuat MU kesulitan keluar dari tekanan. Kesempatan emas langsung hadir di menit pertama melalui Haaland. Striker asal Norwegia itu hampir saja membuka skor ketika menerima umpan silang dari Jeremy Doku. Namun, bola sontekannya hanya meluncur tipis di sisi tiang kanan gawang Altay Bayindir. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh City menunjukkan dominasi mereka di laga ini. Tekanan intens akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-18. Doku yang menjadi motor serangan dari sisi kanan mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti. Phil Foden menyambut bola dengan sundulan keras yang tak mampu dihentikan oleh Bayindir, membuat City unggul 1-0. Tak puas dengan 1 gol, Manchester City terus menggempur pertahanan United. Peluang emas kembali tercipta di menit ke-24. Kali ini berawal dari tusukan Doku di sisi kiri. Ia memberikan umpan tarik kepada Reinders yang langsung melepaskan tembakan. Namun Bayindir tampil sigap dan berhasil menepis bola. Meski sejumlah peluang tercipta, skor 1-0 untuk City bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, City sama sekali tidak mengendurkan serangan. Mereka tetap mendominasi permainan dan kembali mencetak gol pada menit ke-53. Gol ini berawal dari pressing tinggi City yang memaksa pemain United kehilangan bola di area pertahanan sendiri. Doku yang tampil gemilang sepanjang laga memberikan umpan terobosan matang kepada Erling Haaland. Sang striker dengan tenang mengalahkan Luke Shaw dalam duel sprint, lalu mengeksekusi bola dengan teknik chip melewati Bayindir. Gol tersebut semakin mengukuhkan dominasi City. Tak butuh waktu lama bagi Haaland untuk kembali menciptakan ancaman. 2 menit setelah golnya, ia nyaris mencetak gol keduanya andai sepakannya tidak membentur tiang gawang. Bola rebound sempat dikuasai oleh Bernardo Silva, namun sepakannya melebar tipis. Di tengah dominasi City, United akhirnya memiliki peluang pertama di menit ke-61. Bryan Mbeumo mencoba peruntungannya dengan sepakan first time dari luar kotak penalti, memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan akrobatik. Sayangnya, peluang tersebut tidak mampu membangkitkan permainan setan merah. Kesalahan lini pertahanan kembali menghantui Manchester United. Pada menit ke-70, Haaland berhasil lolos dari jebakan offside dan mencetak gol keduanya malam itu. Kali ini dengan tembakan ke tengah gawang. City bahkan nyaris menambah keunggulan pada menit ke-75 ketika Reinders berhadapan 1 lawan 1 dengan Bayindir. Namun, sepakannya justru melenceng. Manchester United baru mulai menampilkan perlawanan berarti di 10 menit terakhir laga. Beberapa peluang tercipta melalui aksi Mbeumo, Amad Diallo dan Casemiro. Namun, tak satu pun yang mengarah tepat sasaran. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-0 untuk City tidak berubah. Kemenangan telak ini membuat The Citizens naik ke posisi ke-8 klasemen sementara dengan 6 poin. Sementara United terpuruk di peringkat ke-14 dengan hanya 4 poin dari 4 pertandingan. Kekalahan ini memicu kritik tajam terhadap performa Manchester United. Salah satu suara keras datang dari legenda klub Roy Keane. Dalam komentarnya di BBC Sport, Roy Keane menyebut bahwa MU saat ini tidak lagi pantas disebut klub besar. Lihatlah awal musim mereka. Hanya 4 poin dan 4 gol dari 4 pertandingan, serta sudah kebobolan sebanyak 7 gol. Mereka bahkan kalah dari Grimsby.
Dengan semua uang yang telah mereka keluarkan, United hanyalah tim biasa-biasa saja. Saya tidak melihat tanda-tanda perbaikan. Statistik pun menguatkan kritik tersebut. Menurut catatan Opta, start buruk musim ini merupakan yang terburuk bagi United sejak era Premier League dimulai pada musim 1992-1993. Saat itu, di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, United juga hanya meraih 4 poin dari 4 laga awal. Namun perbedaannya, mereka berhasil bangkit dan menjuarai liga dengan 84 poin dari 42 pertandingan. Kini, kondisi United jauh dari bayangan kejayaan di masa lalu. Di sisi lain, kemenangan ini mempertegas kehebatan Erling Haaland sebagai mesin gol City. Dengan brace tersebut, Haaland kini telah mencetak 11 gol ke gawang Manchester United di semua ajang dan menjadikannya klub yang paling sering ia bobol di Inggris. Penampilan kiper anyar City Gianluigi Donnarumma juga menjadi sorotan utama. Kiper asal Italia itu tampil impresif dengan mencatatkan clean sheet sekaligus membuat frustasi para penyerang United. Donnarumma melakukan 2 penyelamatan gemilang, masing-masing 1 penyelamatan di setiap babak. Penyelamatan pertama terjadi saat laga baru berjalan 5 menit. Donnarumma menepis tendangan jarak jauh dari Benjamin Sesko. Di babak kedua, aksi heroiknya kembali terlihat ketika ia memblok tendangan voli kaki kiri Mbeumo dengan tangan kanan. Penampilan solid Donnarumma kian diapresiasi karena berhasil meredam ancaman 2 pemain baru MU. Media Inggris pun memberikan pujian dan menyebut debut Donnarumma di Premier League berjalan dengan sempurna karena ia berhasil menang, clean sheet dan tampil menawan. Kemenangan ini membawa optimisme baru. Guardiola memuji performa anak asuhnya, terutama Doku yang tampil eksplosif di sayap dan Donnarumma yang memberikan rasa aman di bawah mister gawang. City yang sempat terseok-seok di awal musim kini kembali menunjukkan tajinya sebagai kandidat juara. Guardiola juga menyatakan kepuasannya atas adaptasi cepat Donnarumma di Premier League, menyebutnya sebagai salah satu perekrutan terbaik klub di musim panas ini. Di sisi lain, kekalahan ini semakin memperpanjang tren negatif Ruben Amorim sejak ditunjuk sebagai pelatih MU. Dari 31 pertandingan Premier League yang telah dijalani, pelatih asal Portugal itu hanya mencatatkan 8 kemenangan, 7 hasil imbang dan 16 kekalahan. Catatan buruk tersebut membuat publik mulai meragukan filosofi permainan yang ia terapkan. Meski kritik datang dari berbagai pihak, Amorim tetap teguh pada prinsipnya. Ia menegaskan tidak akan mengubah filosofi bermainnya hanya karena hasil buruk. Ketika saya ingin mengubah filosofi saya akan berubah. Jika tidak, Anda harus mengubah orangnya. Kita akan membicarakan ini setiap kali kalah. Saya tidak percaya pada sekedar sistem atau formasi. Saya percaya pada cara saya, dan saya akan terus bermain dengan cara saya sampai saya sendiri ingin berubah. Amorim datang ke Old Trafford dengan membawa pendekatan berbeda dari para pendahulunya. Ia merombak sistem lama dan menerapkan skema 3 back yang diharapkan dapat memberi identitas baru bagi MU. Namun, sejauh ini hasil di lapangan belum mendukung visinya. Kini, tekanan terhadap Amorim semakin besar. Manchester United dijadwalkan menghadapi Chelsea di Old Trafford pada 20 September 2025. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Amorim. Jika kembali meraih hasil negatif, bukan tidak mungkin manajemen MU akan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri masa kepemimpinannya lebih cepat. Secara keseluruhan, Derby Manchester edisi ini menjadi gambaran kontras perjalanan dua klub kota Manchester. City tampil semakin matang dengan skuad penuh kualitas, sementara United masih mencari jati diri di bawah Amorim.